Dongeng. Film-film Guillermo del Toro, mau itu horor, romansa, ataupun sci-fi, selalu terasa seperti fantasi ajaib yang penuh makna. Bukan karena filmnya sukses mengantarkan tidur, film del Toro terasa seperti lantunan dongeng karena begitu crafty-nya dia bercerita. Dari cara dia menampilkan visual, membangun atmosfer, hingga ke desain dan karakterisasi yang seperti ditarik dari ruang imajinasi terdalam benak manusia. Film Guillermo del Toro adalah dongeng yang justru rugi jika kita sampai tertidur menontonnya. Nightmare Alley, yang ia adaptasi dari novel keluaran tahun 1947-an, juga hadir seperti demikian, dengan setting di dunia sirkus dan karnaval yang penuh muslihat. Del Toro berkisah tentang pria yang terbuai oleh tipu daya sendiri. Di balik thriller noir yang mencekam dan bikin penasaran ini, sesungguhnya film ini adalah dongeng tragis manusia yang mendambakan seluruh isi dunia. Tapi malang, manusia itu menemukan dirinya terperosok ke dalam gang suram tanpa jalan keluar. Pertama kali berjumpa dengannya, kita tidak diberitahu apa-apa tentang pria ini sama sekali. Film tidak memberikannya dialog, kita tidak mendengar orang memanggil atau mengucapkan namanya. Kita hanya melihat dirinya menyeret mayat ke dalam lubang di sebuah rumah, lalu membakar rumah tersebut. Pria itu lantas pergi meninggalkan semuanya. Tak banyak film yang bisa lolos dengan menampilkan sedikit sekali identitas sang protagonis cerita. Biasanya, film dituntut harus segera mengestablish hal-hal penting berkenaan dengan protagonis. Siapa dia, keinginannya, namanya, supaya penonton bisa langsung menempelkan diri untuk mengikuti cerita atau journey si karakter. Nah, disinilah letak bukti bahwa Guillermo del Toro adalah pendongeng sejati. Menit-menit krusial miliknya diisi oleh karakter misterius, tapi lewat penceritaan visual yang mengalun tegas dalam balutan gambar-gambar malam di pinggiran yang menakjubkan. Bibit-bibit tentang karakter ini telah disemai, dan dengan melihat itu semuanya, kita ternyata bisa mengerti. This poor man has done something terrible, bahwa dia desperate untuk meninggalkan masa lalunya dan dia butuh duit. Sekarang, kita telah dibuat mau mengikutinya, karena kita ingin mendengar dari si karakter sendiri siapa dirinya dan apa yang telah ia lakukan. Jadi bukan saja film ini berhasil melandaskan karakter utama tanpa banyak berkata-kata, film ini juga berhasil melandaskan konteks gagasannya. Bagaimana seseorang mengatakan siapa dirinya, bagaimana seseorang mempersembahkan dirinya kepada orang lain, bagaimana seseorang berpikir siapa sih dirinya. Setelah itu semua terlandaskan, barulah film menyebut siapa nama si pria, Stan. But honestly, nama tidak akan jadi soal karena hanya nama baik yang akan diingat, dan Stan bukanlah pria yang benar-benar baik. Perjalanannya malam itu membawa Stan sampai ke tenda-tenda karnaval. Gagah dan masih muda, Stan mendapat pekerjaan di sana. Dunia belakang panggung karnaval tersebut jadi panggung cerita yang menarik bagi Stan khususnya. Karena karnaval bukanlah tempat paling jujur di dunia. Segala macam bentuk tipuan mulai dari trik alat, trik merayu pengunjung, trik membualkan cerita, hingga trik sulap berkumpul di sana. Secara khusus, Stan tertarik sama pertunjukan mentalis. Maka belajarlah dia soal itu. Setelah merasa cukup lama menimba ilmu, Stan bersama perempuan yang dicintainya pergi meninggalkan karnaval, membuka pertunjukan mentalis sendiri di tempat-tempat yang jauh lebih bonafit. Sampai akhirnya trik Stan ditantang oleh seorang psikiater wanita. Dan Stan yang terus bertekad untuk menunjukkan siapa dirinya, mulai melanggar aturan yang bahkan dia taati oleh penipu-penipu di bisnis karnaval, yaitu aturan untuk tidak bikin pertunjukan yang melibatkan hantu-hantuan. Jadi meskipun ini cerita tentang penipu, tapi tetap ada magic. Magic sesungguhnya justru adalah penceritaan film ini. Del Toro berhasil mengangkat keajaiban dari sudut-sudut karnaval yang gelap dan kumuh. Kameranya tuh berhasil membuat orang yang bongkar tenda aja tampak jadi sebuah pengalaman sinematik yang legit. Beberapa kali sutradara yang paling populer lewat kiprahnya di horor ini seperti menggoda kita dengan hal-hal berbau horor. Ada adegan pencarian seorang freak yang kabur masuk ke dalam wahana rumah hantu. Ada penampakan makhluk bayi yang diawetkan yang katakanlah kayak Dajjal dengan mata besar di dahi. Nah, Del Toro memainkan ton seram ke dalam simbol-simbol cerita yang lebih humanis, hanya untuk membuat kita menyadari bahwa tidak ada yang lebih horor daripada manusia yang terjerumus ke dalam downward spiral, seperti yang sudah kita antisipasi bakal terjadi kepada Stan. Apakah Stan berpikir dia lebih baik daripada tempat tersebut, daripada semua orang di situ? He sure thinks so.
Interaksi Stan dengan komunitas karnaval memang tampak berjarak. Film membuatnya kontras dengan interaksi dalam komunitas itu sendiri. Para pelaku karnaval menghormati pekerjaan mereka, saling menganggap keluarga satu sama lain. Mereka tak ragu untuk berbagi ilmu. Jika kalian belum puas melihat akting Willem Dafoe di film Spider-Man kemarin, well, di Nightmare Alley ini, dia menyuguhkan permainan karakter yang gak kurang dari luar biasa. In fact, film ini memang penuh oleh banyak lagi penampilan akting level Oscar yang semuanya tampil prima, membawakan cerita yang telah diarahkan dengan sangat baik. Jika simpati kita buat Stan sukar tumbuh, karakter-karakter pendukung inilah yang akan memastikan kita merasakan sesuatu. Ada cukup banyak drama di sini. Dan kita melihat mereka semua itu dari sudut pandang Stan, selalu dari sudut pandang Stan. Dia memandang mereka seperti murid yang haus ilmu, paling banter seperti ayah memandang anak. Nah, relationship dengan ayahnya itulah yang tampaknya jadi sumber konflik, sumber masalah dalam kehidupan Stan. Banyak sebenarnya yang bisa dibicarakan mengenai drama dan karakter-karakter di porsi cerita bagian karnaval. Aku certainly lebih suka ketika cerita masih bertempat di sini. Nada tragis memang konstan terasa sepanjang durasi film, tapi di bagian awal ini, dengan begitu banyak karakter menarik, dengan setting yang juga unik, film terasa lebih hidup. Dan untuk sesaat, kita pun jadi lupa sama masalah yang merayap di balik karakter Stan. Kita akan ikut tertarik melihat dia bertumbuh jadi lebih akrab, lebih jago trik, dan ultimately katakanlah dia menyelamatkan karnaval dari razia. Porsi kedua cerita adalah tentang Stan yang sudah mandiri sebagai mentalis di hotel mewah. Dia lantas berseteru, lalu bekerja sama dengan sebuah karakter psikiater yang diperankan begitu intimidating oleh Cate Blanchett. Cukup fun sebenarnya ngelihat Stan tuh nebak hidup orang udah kayak detektif. Dia mengobservasi pakaian dan segala macam. Namun Stan mulai kelihatan belang yang sesungguhnya, sehingga cerita pun menjadi lebih gelap. Miris semakin tak terbendung melihat klien-klien Stan termakan oleh trik mentalis hantu yang ia bawakan, bahwa mereka ditipu pakai harapan-harapan mereka sendiri untuk berkomunikasi dengan terkasih yang sudah tiada. Pokoknya ada deh satu adegan pasangan tua yang bakal bikin kita hancur saking kasihannya. Jadi permasalahan sebenarnya tetap sama-sama menarik. Namun pada paruh kedua film, at least sampai sebelum babak ketiganya muncul, pace lambat dan durasi panjang film ini makin kentara terasa. Karena ada romansa yang sepertinya juga mau diceritakan, dan ini mengalihkan perhatian kita. Stan dan Molly diperankan dengan manis oleh Rooney Mara, hampir seperti mendadak jatuh cinta, dan ketika kita peduli sama hubungan mereka, relationship itu gak benar-benar dicuatkan seutuhnya. Molly tidak pernah digarap. That sounds wrong. Maksudnya itu tidak pernah digali karakternya. Bagaimana perasaannya yang dijanjikan seisi dunia, tapi padahal nyatanya dia cuma jadi asisten pesulap mentalis. Bagaimana Stan mulai bikin show yang dia tahu itu salah. Nah, karakter Molly dalam cerita praktisnya memang cuma jadi asisten bagi karakter Stan. Stan ini kita nggak pernah benar-benar melihat cinta sebagai tujuan utama. Nah, di garapan romansa inilah, kita dan Stan yang memang nggak pernah diniatkan untuk benar-benar segaris pandang, menjadi total berjarak, sehingga kita terlepas dari cerita. Di titik ini, kita hanya ikut cerita karena kita lebih peduli kepada Molly, sementara film tetap pada perspektif Stan. Nah, film melakukan ini tuh bukan tanpa alasan. Film ingin kita untuk benar-benar melihat bagaimana tragisnya Faustian bargain bisa terjadi kepada manusia. Karena Stan sesungguhnya adalah contoh klasik dari seseorang yang menukarkan value kemanusiaannya demi glory, demi uang, demi kuasa, demi sesuatu yang selama ini tidak pernah ia dapatkan karena ia merasa selalu menjadi subordinat dari ayah yang ia benci. Sebagai orang yang merasa dirinya lebih baik dari semua penipu, yang merasa dirinya lebih baik daripada ayahnya, yang merasa dirinya berhak mendapat seisi dunia sehingga tidak masalah baginya untuk menjadi orang jahat demi hak tersebut, yang telah terbutakan oleh tipuannya sendiri, Bradley Cooper telah memberikan penampilan akting terbaik dalam karirnya sejauh ini kepada kita. Stan ini menurutku adalah salah satu karakter yang memang harus didukung oleh fisik pemainnya. Cooper punya fisik dan karisma yang benar-benar kontras dengan sekecil apa Stan deep inside. Dan Cooper sadar ini, dia tahu bagaimana psikologis karakternya dengan trauma-trauma dan masa lalu yang kelam itu bekerja. Dan dia membuat karakter ini benar-benar terasa eksklusif untuk dia mainkan. Dedikasi dan kepahaman Cooper memainkan Stan dapat kita lihat di adegan terakhir film ini. Ending Nightmare Alley adalah salah satu ending terkuat yang benar-benar poetik. Circle back ke kejadian awal. Bukan hanya kesertain dialog tentang cara mencari orang untuk pertunjukan tertentu,
Tapi bahkan hingga ke pertama kali karakter ini membuka suara. Dan di situ, acting Cooper benar-benar juara. Begitu banyak emosi yang ditampilkannya saat akhirnya dia mengakui dirinya. Salah satu dialog kunci film ini mengatakan bahwa manusia itu begitu desperate untuk dilihat orang. Itulah jadi tema utama dongeng tragis ini. Jadi manusia akan berusaha untuk menjadi yang terbaik. Tapi sering juga kita merasa diri kita lebih baik daripada yang sebenarnya. Kita bablas. Alih-alih berjuang, kita menutupi kekurangan. Kita nipu diri sendiri. Film ini adalah dongeng tragis apa yang terjadi ketika manusia terhanyut dalam menipu dirinya sendiri. Aku akan sangat mendukung kalau film ini berlaga di Oscar nanti. Karena film ini begitu tragis. Endingnya adalah salah satu yang terbaik. Dan aku ingin melihat dia berkompetisi dengan The Lost Daughter, yang juga punya ending poetik dan tragis. Dan ini tuh kayak versi anak cowok dari versi anak ceweknya si The Lost Daughter. Dan tentu saja Bradley Cooper juga harusnya dilirik berkat penampilannya yang gak kalah tragis dengan Olivia Colman di film itu. Tentu Nightmare Alley ini bukan terbaik dari Guillermo del Toro. Desain ceritanya agak sedikit jadi bumerang di pertengahan, tapi for sure desain produksi film ini adalah kelas juara. Ada begitu banyak yang bisa dinikmati sepanjang durasi, mulai dari karakter, simbol-simbol, serta visual dan hasil tangkapan kameranya itu sendiri. Penceritaannya juga terasa khas, sehingga aku kasihan sama orang yang tertidur dan walk out pas nonton ini. Aku berikan 7,5 dari 10 bintang emas untuk Nightmare Alley. That's all we have for now. Salah satu simbol yang berulang kali muncul di film ini adalah mata atau gambar mata. Apa menurut kalian makna dari mata dalam gagasan cerita ini? Share pendapat kalian di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydersit.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydersit di chiptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.